ke selatan, terdengar pujian bagi Allah. Dari barat sampai ke timur, nama Yesus disanjung tinggi. Dari pulau-pulau, lembah-lembah, gunung-gunung yang tinggi, kemuliaannya disaksikan, kebesarannya diceritakan. Yesus, Yesus, nama Yesus, nama Yesus disanjung tinggi. Dari pulau-pulau. Shalom, selamat sore Bu Guru dan teman-teman. Kita bertemu lagi dalam ibadah gabungan remaja seklasis Kendari Konawe Utara. Puji syukur kita naikkan kepada Tuhan kita Yesus Kristus karena atas penyertaannya sehingga hari ini kita dapat berkumpul untuk mengikuti ibadah ini. Walaupun ibadah ini dilakukan secara virtual tetapi tidak mengurangi sukacita kita. Nah teman-teman, sebelum kita masuk dalam ibadah, kita akan mendengarkan sambutan-sambutan secara berturut-turut. Sambutan yang pertama dari Ketua Pekasmar Jemaat Mepokoaso yang akan disampaikan oleh Ibu Guru Devia Jana Deli Sirait. Dan sambutan yang kedua oleh Sekom Pekasmar Klasis Kendari Konawe Utara yang akan disampaikan oleh Ibu Guru Nove Siregar. Baiklah teman-teman, kita dengarkan sambutan secara berturut-turut. Shalom adik-adik, apa kabar semuanya? Iya, luar biasa. Semuanya baik ya? Adik-adik, selamat datang di Jemaat Mepokoaso. Hari ini kita akan beribadah bersama teman-teman remaja di Jemaat Mepokoaso. Dan ibadah pada sore hari ini merupakan ibadah gabungan remaja seklasis Kota Kendari dan Konawe Utara. Walaupun kita beribadah dari rumah kita masing-masing, tapi kita bersyukur bahwa kita boleh bertemu dan bersama-sama menaikkan pujian-pujian kita dan mendengarkan berita sukacita hari ini. Ya, adik-adik, seperti yang kita tahu bahwa kenyataan dan pengharapan tidak selalu sejalan. Kadang-kadang kita merasa bahwa semua doa-doa yang kita naikkan kepada Tuhan itu semuanya tercapai. Kadang-kadang kita sakit hati, marah dan juga kecewa. Dan kadang-kadang juga kita menjadi tidak percaya kepada Tuhan. Apakah itu membuat kita undur dan kemudian tidak mau lagi datang bersekutu bersama? Saya kira tidak ya, karena iman kita kepada Yesus Kristus mengajarkan kita untuk selalu optimis dan semangat. Dan tema ibadah kita pada sore hari ini adalah Hope for Tomorrow. Selamat beribadah adik-adik, Shalom. Shalom Aleihim. Selamat hari Minggu, selamat sore adik-adik remaja yang terkasih bersama kakak guru, pengasuh, dan juga pengurus Sekolah Minggu Anak Remaja seklasis Kendari Konawe Utara. Apa kabar kalian hari ini? Ya, kakak Nove di sini dalam keadaan sehat dan penuh sukacita, dan kakak berharap kalian semua juga berada dalam kondisi yang sama. Kalau ada yang sedang sakit ataupun dalam pemulihan, semoga boleh tetap kembali, boleh lekas kembali sehat dan penuh semangat ya. Kita bersyukur bahwa sejak pandemi kurang lebih 1 tahun yang lalu, kita saat ini kembali boleh beribadah gabungan, walaupun tidak bertatap muka seperti biasanya, dan ini adalah ibadah gabungan remaja yang pertama. Kita bersyukur dengan kecanggihan teknologi kita boleh kembali dipertemukan. Mungkin kita memang tidak saling berjumpa dengan kawan kita seperti biasanya, tapi kita percaya bahwa hati kita boleh bersatu memuji memuliakan nama Tuhan dimanapun kita berada. Amin. Iya, dan kakak juga mengucapkan terima kasih kepada pendeta Jemaat Mepokoaso, kepada kakak guru dan pengasuh dan pengurus SMAR Jemaat Mepokoaso yang saat ini menjadi tuan rumah, bersedia membuka pintu rumah, pintu hati mereka untuk menerima kita beribadah, bahkan berupaya agar ibadah ini secara virtual dapat dilaksanakan. Semoga semakin diberkati, dan kakak juga berharap, saya juga berharap untuk semua kakak guru pengurus dimanapun berada tetap kreatif memberikan segala cara demi pembelajaran rohani, didikan rohani buat anak-anak, buat adik-adik yang dipercayakan kepada kita.
Kakak juga berterima kasih untuk semua rekan-rekan guru pengasuh Smart dimanapun berada di kelas Kendari Konawe Utara yang sudah membagikan link ibadah ini ya, sehingga adik-adik remaja kita boleh beribadah bersama. Untuk semua pendeta, majelis jemaat yang sudah selama ini mendukung kegiatan sekolah minggu anak dan remaja. Terima kasih, kiranya Tuhan Yesus memberkati segala upaya kita, dan kakak tetap berharap adik-adik meskipun di rumah belajar secara online, kita boleh tetap semangat belajarnya, tetap tekun, tetap setia, terlebih lagi di dalam ibadahnya, kita boleh tetap setia, dan segala hal yang dipercayakan kepada kita meskipun itu secara online atau apapun itu, kita tetap melakukannya dengan kerendahan hati, dengan penuh semangat dan sukacita. Ya, karena itu kakak mau berpesan sebelum kakak mengakhiri ini, adik-adik untuk tetap menjaga protokol kesehatan. Sekarang bukan cuma 3M ya adik-adik, tapi ada 5M, yaitu memakai masker, mencuci tangan, menjaga jarak, menjauhi kerumunan, dan mengurangi mobilisasi. Sampai di sini, selamat beribadah. Tuhan Yesus memberkati. Teman-teman, masih ada sukacita? Yes, pasti dong, karena Tuhan Yesus luar biasa untuk kita semua. Oleh karena itu, kita siapkan hati dan pikiran kita masuk dalam ibadah, yang mana dalam ibadah sebentar, kita akan menyaksikan acara talk show dengan tema Hope for Tomorrow. Selamat beribadah teman-teman. Marilah bergembira dengan kuasa-Nya. Aduh, Rinta, kok kamu rapi sekali hari ini? Hari ini kan kita mau beribadah, Jo. Oh iya ya, kalau begitu mari kita sapa teman-teman di rumah. Shalom teman-teman. Mengawali ibadah kita pada sore hari ini, saya undang teman-teman untuk bangkit berdiri. Mari kita angkat pujian, marilah bergembira, dan dilanjutkan dengan bertemu dalam kasih-Nya. Marilah bergembira dengan kuasa-Nya atas segala pencobaan yang ada di dunia. Marilah bergembira dengan kuasa-Nya atas segala pencobaan yang ada di dunia. Bertemu dalam kasih-Nya, berkumpul dalam anugerah-Nya. Mari bersuka cita semua di dalam rumah Tuhan. Oh saudaraku dan saudariku, Tuhan cinta dan mengasihimu. Mari bersuka cita semua di dalam rumah Tuhan. Bertemu dalam kasih-Nya, berkumpul dalam anugerah-Nya. Mari bersuka cita semua di dalam rumah Tuhan. Oh saudaraku dan saudariku, Tuhan cinta dan mengasihimu. Mari bersuka cita semua di dalam rumah Tuhan. Teman-teman, mari kita satu dalam doa. Tuhan Yesus, kami bersyukur dan berterima kasih atas kesempatan yang Kau berikan kepada kami pada hari ini untuk beribadah bersama.
Ya Tuhan, kiranya Engkau berkati ibadah ini, sehingga dapat berkenan di hadapan hadirat-Mu yang kudus. Inilah doa kami ya Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Teman-teman, saya persilakan untuk duduk kembali. Mari kita angkat pujian dari PKJ 13, kita masuk ke rumahnya. Kita masuk rumahnya, berkumpul menyembah kepadanya. Kita masuk rumahnya, berkumpul menyembah kepadanya. Kita masuk rumahnya, berkumpul menyembah kepada Kristus, menyembah Kristus Tuhan. Lupakanlah dirimu, arahkan hatimu kepadanya. Lupakanlah dirimu, arahkan hatimu kepadanya. Lupakanlah dirimu, arahkan hatimu kepada Kristus, menyembah Kristus Tuhan. Dengan tarikan suara panggilan Yesus Kristus, kita tidak akan berdiam diri. Ya, dengan berjalannya waktu dan kesempatan, kerinduan kita dalam persekutuan pada terangnya akan memampukan kita untuk melihat. Betapa buta aku dahulu, dan mengira semua hilang sia-sia, dan tidak menyadari apa yang sudah dikerjakan Tuhan dalam hidup ini. Semua prasangka demikian sudah dihancurkan dalam kematian dan kebangkitannya, sehingga dapat memahami hal baru, bahwa dengan persekutuan dengan Tuhan, jerih payahmu tidak sia-sia adanya. Teman-teman, kita akan mendengarkan persembahan pujian vokal grup dari remaja Jemaat Mepokowaso Punggolaka. Dialah
Teman-teman, sebelum kita mendengar berita sukacita, mari kita angkat pujian dari KJ 184, Yesus sayang padaku. Yesus sayang padaku, Alkitab mengajarku, walau ku kecil lemah, aku ini miliknya. Yesus Tuhanku sayang padaku, itu firman-Nya di dalam Alkitab. Yesus sayang padaku, Ia mati bagiku, dosaku dihapusnya, surga pun terbukalah. Yesus Tuhanku sayang padaku, itu firman-Nya di dalam Alkitab. Teman-teman, hari ini kita akan mendengarkan kabar sukacita dalam bentuk talk show yang bertema Hope for Tomorrow. Dan host kita, Kakak Keisha Mentang. Jo, di mana Kakak Keisha? Kakak Keisha, Kakak Keisha. Halo Ayo teman-teman, Kakak Caga. halo Rinta, halo Jo. Halo. Mau dengar kabar sukacita Rinta dan Jo dan teman-teman di rumah? Mau dong. Ayo sama-sama kita ikut talk show. Ayo Rinta, ayo Jo. Shalom, selamat hari Minggu. Selamat bergabung bagi adik-adik remaja yang ada dimanapun kalian berada di talk show kali ini. Perkenankanlah saya, Keisha Mentang, akan membantu kita dalam talk show kita di saat ini. Senang sekali bagi kami, remaja Jemaat Mepokowaso Punggulaka, bisa menjadi tuan rumah dalam ibadah remaja gabungan klasis Kendari Konawe Utara. Dan dalam kesempatan ini, walaupun kita hanya melalui media YouTube, kita masih boleh beribadah bersama-sama. Di tengah keterbatasan kita di saat ini, Komasi Smart dengan kreatif dan inovatif merangkul kita, mengajak kita bersama-sama untuk ikut dalam arak-arakan pelayanan guna untuk membangun spiritualitas remaja. Dan pada kesempatan yang spesial ini, kita akan ditemani bersama-sama dengan orang-orang yang luar biasa. Saya akan memanggil mereka. Yang pertama, Yisrael Patamran, Augrey Sengkei, Jessica Anastasia, dan Stephen Mangopang. Silakan naik di atas adik-adik sekalian. Halo adik-adik remaja. Hai Kak Kesia. Iya, sangat cantik-cantik dan ganteng-ganteng adik-adik remaja kita di saat ini. Kalau ada adik remaja, kami pun mau mengundang bersama-sama para pengasuh. Ada banyak sebenarnya pengasuh yang ada di Jemaat Mepokowaso, tapi kami memanggil 2 orang pengasuh yang luar biasa pula. Saya panggil dengan kasih Ibu Guru Devi dan Ibu Guru Tilda Marak. Mari Ibu Guru. Halo Bu Guru. Ya. Apa kabar cewek-cewek, Iya, cowok-cowok, kakak cantik-cantik. Keisha? Terima kasih, halo Ibu Devi. Iya, sudah ada adik-adik remaja, ada pula para pengasuhnya. Kali ini saya akan memanggil dengan penuh kasih Ibu Pendeta Hermin Suba, Sarjana Teologi. Mari Bu. Iya, terima kasih. Selamat sore Selamat semuanya. sore. Beberapa waktu lalu, kita begitu mudah mengabaikan berbagai hal, menunda hal-hal yang seharusnya sempat dilakukan, bahkan mungkin memunggungi orang-orang di sekeliling kita. Kemudian tiba-tiba,
kita semua harus menutup rapat jendela dan pintu sebagai batas. Kita memilih hanya mendengar suara dan bertemu lewat layar smartphone demi saling menjaga jarak. Dan setelah pandemi virus corona berakhir, aku akan sangat bersyukur karena aku bisa melahirkan di semua rumah sakit tanpa khawatir ada terinfeksi virus. Menjalankan ibadah lagi berjamaah bareng-bareng. Aku pengen nonton ke bioskop lagi. Orang tua, keluarga, terus teman, sama lingkungan kerja. Dimanapun aku berada, aku mencari rasa aman. Mungkin karena betapa keras dan sulitnya hidup ini, aku masih bergantung pada hal itu. Aku tidak mau jadi korban dari bahaya atau kematian, tapi aku tahu aku butuh sesuatu. Aku harap ada yang melihat kelemahanku dan memahami dalamnya ketakutanku. Siapa yang bisa menjamin keamanan dan kedamaianku selain Sang Raja Damai, Yesus yang memiliki semua otoritas. Dalam video tadi ternyata nampak apa kegiatan yang kita lakukan sebelum terjadinya virus corona. Dan ternyata ada perubahan-perubahan yang terjadi selama virus corona berlangsung. Tetapi itu bukan menjadi halangan atau menjadi putus asa. Ada harapan yang timbul ternyata selama kita menghadapi virus corona ini. Bila berbicara tentang harapan sesuai dengan tema kita di saat ini yang berbicara tentang hope for tomorrow. Harapan, menurut saya secara pribadi merupakan sesuatu yang ingin dicapai, sesuatu yang diinginkan. Kalau menurut Ibu Guru Devi, adakah pengertian tentang harapan secara pribadi dan bisa berbagi kepada kita cerita harapan yang pernah Ibu Devi impikan? Iya, terima kasih Kakak Kesia, jadi adik-adik, Ibu Pendeta, dan juga Bu Guru Tilda. Kalau menurut saya harapan itu adalah kepercayaan. Jadi kita percaya bahwa sesuatu yang baik akan terjadi di masa depan. Gitu. Jadi biasanya harapan ini abstrak, tidak nyata. Tapi kita ingin itu terjadi dan itu biasanya sesuatu yang baik. Kalau menurut saya itu harapan. Kalau harapan saya sebenarnya untuk diri saya sendiri itu sebagian besar sudah Tuhan izinkan terjadi. Tapi kalau harapan saya untuk anak-anak zaman sekarang itu adalah menjadi pemimpin-pemimpin di masa depan. Jadi mulailah dari sekarang, mimpikan itu supaya menjadi pemimpin di masa depan. Dan itu tidak harus jadi pemimpin yang terkenal. Iya. Tapi pemimpin di tempat kita, menjadi leader di tempat kita itu juga saya kira harapan saya untuk anak-anak ke depan. Saya kira begitu Kakak Kesia. Ya, terima kasih Ibu Guru Devi. Bagaimana dengan Ibu Guru Tilda? Iya, terima kasih. Ya, kalau saya pengharapan itu adalah sesuatu yang saya ingin capai agar semuanya tercapai. Apa yang saya inginkan itu pengharapan. Nah, waktu saya masih SMP itu sederhana saja pengharapan saya supaya saya menjadi generasi yang berguna bagi bangsa dan negara. Sangat luar biasa harapan dari ibu-ibu guru kita ini. Kalau dari adik-adik sendiri, mungkin Jessica. Kak, saya mau bertanya sama Oh, Jessica mau bertanya. Mau bertanya kepada guru. Ibu Guru, ya, Ibu Guru Tilda. Jadi tadi Bu Guru mengatakan jikalau harapan yang ingin Ibu capai, apa yang maksudnya jikalau harapan dari Ibu ingin menjadi generasi yang baik,
Lalu bagaimana caranya agar kami bisa menjadi generasi penerus bangsa yang baik dan benar? Terima kasih. Ya Bu Guru, saya juga mau seperti Bu Guru. Apakah yang harus kami lakukan Bu Guru? Iya, kalau kalian mau menjadi generasi yang baik, itu kalian harus menjadi contoh dan teladan. Kalian bersikap baik, belajar yang baik, dan juga kalian terus belajar ya, walaupun sekarang lewat online atau lewat virtual. Nah, kalian harus tetap semangat belajar ya. Iya. Kak, boleh saya bertanya sama Bu Guru? Oh iya, silakan Yisrael. Apakah kami bisa meraih harapan kami untuk mendapatkan pendidikan yang baik di situasi pandemi saat ini? Iya. Iya Bu. Bu, saya juga mau ceritakan pengalaman saya. Pengalaman saya dalam belajar online, saya sering mengalami kendala-kendala dalam memahami atau mengerti pelajaran yang diberikan oleh guru-guru. Dalam kegiatan belajar saya, terkadang sering juga saya mengalami gangguan pada koneksi yang menyebabkan komunikasi dan guru saya sedikit terganggu. Cukup dari saya Bu. Ini langsung Kakak Kesia. Iya, silakan Bu Guru Devi. Memang selama masa pandemi ini sepertinya kita susah mau belajar secara tidak ketemu begitu. Biasanya kita di depannya guru, sekarang kita dari jauh. Guru kita tidak tahu apa yang kita sedang lakukan karena cuma wajah yang kelihatan. Sebenarnya dengan cara seperti ini guru-guru mengharapkan banyak bantuan dari orang tua untuk terlibat dalam belajar anak di rumah gitu. Tapi kita tidak bisa ingkari juga bahwa memang ada juga orang tua yang bekerja di luar rumah. Kalau orang tuanya juga di rumah, mereka biasanya WFH. Jadi bekerja juga di rumah. Jadi anaknya biasa Zoom untuk belajar, orang tuanya Zoom juga untuk bekerja. Jadi kalau seperti ini memang kita yang harus belajar bahwa situasi ini memang berbeda. Jadi kita yang saya harus belajar sendiri. Saya tidak harus lagi bergantung dengan guru memberi tugas dan mengoreksi, kalau tidak dikoreksi kemudian ada sanksinya, tidak seperti itu. Jadi kita memang yang harus menyesuaikan diri, bahwa kita harus belajar sendiri. Kita tidak perlu harus menunggu orang tua kita untuk mendampingi. Kalau ada hal-hal yang tidak kita mengerti, kita bisa catat itu. Dan saya kira guru-guru tidak akan keberatan mereka dijapri. Japri saja gurunya, mereka akan senang itu. Iya, benar. Ada yang belum, ada yang ini tidak berani japri gurunya. Rey, berani enggak japri guru? Aku takut Bu. Nah itu, enggak usah takut-takut. Kalau kita sopan, ya kita betul-betul tidak mengerti, jangan kita diam. Bu Guru tadi sebenarnya saya tuh mau bertanya ini, cuma karena lagi rame banyak teman yang bertanya, jadi saya tidak sempat. Saya mau ingin tanyakan itu. Dan dari beberapa pengalaman teman-teman guru Kakak Kesia, itu mereka senang malah kalau ada murid yang tidak mengerti dan bertanya. Karena mereka juga sebenarnya inisiatif beban, sendiri. Iya, mereka beban juga. Ini yang saya inginkan murid-murid ini tahu sampai atau tidak gitu. Jadi kalau ada yang tidak mengerti, mereka senang sekali. Jadi silakan bertanya ke gurunya, japri saja. Nggak usah segan. Kalau kita sopan, saya kira gurunya tidak akan keberatan. Seperti itu ya. Jadi kita memang harus belajar mandiri. Jangan berharap ada yang temani lagi tuh. Udah lama itu sebelum pandemi. Sekarang kita yang harus mandiri. Ya, apalagi Rey. Silakan Kak Kesia. Oh, Rey masih ada pertanyaan lagi ternyata Bu Guru. Ya, kami kan belajar dari rumah. Ya, Guru bilang tadi, anak-anaknya bantuan dari orang tua. Terkadang juga para orang tua tidak bisa memberi bantuan. Tidak bisa, maksud saya, tidak bisa kami secara penuhnya pada saat ini. Jadi pertanyaan saya Bu, bagaimana sebaiknya yang saya lakukan supaya bisa
harapan orang tua saya tercapai. Iya, anak-anak kadang memang apa yang kita harapkan pendampingan dari orang tua itu kita tidak dapatkan karena orang tua terlalu sibuk dengan aktivitas dan kerjanya, ya. Sementara orang tua mengharapkan kalian itu punya pengharapan atau punya cita-cita tercapai. Jadi anak-anak, kalian harus terbuka kepada orang tua kalian. Katakan kepada orang tua bahwa kalian ingin didampingi di dalam belajar, ya. Tetapi jangan pesimis, ya. Jangan pesimis dan jangan putus asa. Kalian harus selalu optimis karena di dalam juga Alkitab itu di Ratapan 3 ayat 21 dan 23 itu dikatakan rahmat Tuhan selalu baru setiap pagi. Jadi dengan iman kalian, kalian harus percaya dan kalian harus berdoa kepada Tuhan, ya, karena pengharapan itu ada di dalam Tuhan. Iya. Iya. Sangat luar biasa pengertian pengharapan-pengharapan dari Ibu Guru memberikan penjelasan kepada adik-adik dan remaja yang telah bertanya kepada Ibu Guru pengasuh. Pasti adik-adik teman-teman remaja pun di rumah memiliki pengharapan-pengharapan mereka. Tadi Ibu Guru Tilda telah menyinggung bagaimana sesungguhnya pengharapan itu berasal daripada Tuhan, berpegang teguh kepada Tuhan. Kak, saya mau bertanya tentang pengharapan. Ada pertanyaan dari Evan, iya. Kak, saya mau bertanya tentang pengharapan kepada Ibu Pendeta. Ya, silakan Ya, Evan. silakan. Bu, mengapa apa yang kita harapkan dan doakan terkadang bukan itu yang saya terima? Iya Bu, bagaimana sebaiknya kami remaja untuk terus memiliki pengharapan kepada Yesus di situasi saat ini? Iya, terima kasih untuk anak-anakku remaja, baik yang ada di tempat ini maupun yang ada di rumah. Tema kita pada hari ini bersama yaitu Hope for Tomorrow, harapan tentang hari esok, ya. Dan sesungguhnya bahwa apa yang menjadi pertanyaan dari anak kekasih Evan tadi itulah yang menjadi sebuah pergumulan yang besar dalam kehidupan anak-anak remaja. Bukan saja anak remaja kita pada masa sekarang ini, tetapi mungkin juga ini bagaimana kita sebagai orang tua yang saat ini berhadapan dengan situasi dan kondisi, apakah kita masih memiliki pengharapan itu? Karena sesungguhnya pengharapan tidak selalu sejalan dengan kenyataan, ya. Inilah yang menjadi pergumulan dari anak kita Evan ketika dia mengatakan bahwa kenapa setiap kali saya berdoa atau terkadang saya berdoa tidak sesuai dengan apa yang saya harapkan. Ya, misalnya saja anak-anak berharap dalam menjalani kehidupan ini semuanya mudah dan menyenangkan. Utamanya dalam situasi pandemi sekarang ini. Sejak 2020 pandemi melanda, segala situasi yang sudah dialami anak-anak dalam proses belajar itu sungguh sangat menyenangkan. Tapi sekarang semua mulai merasakan kebosanan, semua mulai merasakan apakah saya bisa menggapai harapan dan cita-cita saya dengan situasi seperti ini. Dan sesungguhnya ibu-ibu guru, anak-anak mereka pada masa zaman sekarang ini adalah di mana anak-anak benar-benar harus menghadapi tantangan-tantangan dan pergumulan itu. Nah, kenyataannya kita menemukan ya begitu banyak kesulitan dan pergumulan yang dihadapi. Bagi orang tua yang bisa menyiapkan fasilitas internet, wifi di rumah dan juga yang bisa menyiapkan paket tidak ada persoalan. Tapi bagaimana dengan teman-teman kita yang tidak mampu untuk menyiapkan itu semua? Seakan-akan kita kehilangan pengharapan untuk menjalani situasi ini.
Nah, pada situasi seperti ini terkadang sebagai orang percaya, sebagai orang beriman, sebagai anak-anak remaja, pernahkah adik-adik bahkan ibu-ibu guru ini bertanya dan kemudian meragukan di manakah Tuhan dengan situasi seperti ini? Ya, di manakah Tuhan? Ya. Karena itu sebagai orang yang beriman, sesungguhnya tidak akan pernah kita kehilangan pengharapan. Secara manusiawi mungkin kita wajar ketika kita seakan-akan apa yang kita harapkan, apa yang kita cita-citakan tidak terpenuhi, ya, kita bertanya, mengapa Tuhan? Jawaban doa saya tidak pernah ya sesuai dengan apa yang saya harapkan. Ini kenyataan, ya. Tetapi sekali lagi anak-anakku, bahwa sebagai orang-orang yang percaya kepada Yesus Kristus, seharusnya kita tidak akan pernah kehilangan pengharapan. Itu tadi yang Ibu Tilda menyampaikan dalam Ratapan 3 ayat 21 bahwa rahmat Tuhan itu selalu baru tiap hari yang Ia sediakan bagi kita. Ya. Di dalam firman Tuhan Alkitab begitu banyak tokoh-tokoh Alkitab yang juga berada dalam pergumulan dan kesulitan hidup, yang juga seakan-akan selalu bertanya di manakah Allah di saat mereka menghadapi berbagai ketidakadilan. Nah, dalam percakapan kita, ibadah kita pada sore hari ini, ya, sesuai dengan tema kita Hope for Tomorrow, saya mengajak kita untuk melihat dan belajar dari pengalaman iman dari Nabi Habakuk, ya. Jadi banyak contoh-contoh dalam Alkitab, tetapi kita fokus melihat tentang siapa Nabi Habakuk ini, ya. Nah, siapa Nabi Habakuk? Kitab Habakuk ini dia hanya terdiri dari 3 pasal saja, ya. Nah, siapa Nabi Habakuk? Sesungguhnya Nabi Habakuk ini pada zaman di mana bangsa Israel ditindas oleh musuh-musuhnya, bukan hal yang mudah baginya untuk dapat terus mempertahankan imannya. Adik-adik remaja bisa membuka kitab Habakuk pasal 1 dan membacanya di situ. Perjalanan Nabi Habakuk, ya. Dia berada di tengah situasi dia ditindas oleh musuh-musuhnya. Sehingga kalau kita membuka kitab Habakuk pasalnya yang pertama, di situ Habakuk dia berseru, di manakah Tuhan? Ya, bisa Ray membacakan bagi kita di dalam ayatnya yang kedua dan ayatnya yang ketiga sampai 4 di situ? Iya, Bu Pen. Pohon ara tidak berbunga. Di dalam minta maaf pasal 3, pasal 1 dulu, di dalam pasal 1 dulu, ya kita lihat bagaimana Nabi Habakuk dalam perjalanan hidupnya, ia menyaksikan ada berbagai ketidakadilan yang diperhadapkan olehnya. Karena itu dalam pasal 1, ayatnya yang kedua sampai yang keempat di situ. Secara khusus coba baca ayat 2 dan ayat 3. Aku berteriak, tetapi tidak kau dengar. Aku berseru kepadamu, penindasan. Tetapi kau memperlihatkan aku memandang kekelimaan. Ya, aniaya dan kekerasan ada di depan mataku. Perbantahan dan pertikaian terjadi. Itulah sebabnya hukum kehilangan kekuatannya dan tidak pernah muncul keadilan. Sebab orang fasik mengepung orang benar. Itulah sebabnya keadilan muncul terbalik. Iya, terima kasih. Jadi kita melihat awal dari perjalanan kitab Habakuk, ya. Dia melihat ketidakadilan, dia ditindas oleh musuh-musuhnya, dia seakan-akan kehilangan pengharapan di mana Tuhan. Ya,
Karena itu Nabi Habakuk dia bertanya, berapa lama lagi Tuhan aku berteriak? Jadi Evan bukan Evan saja. Bukan kita saja pada masa sekarang ini ketika ada harapan-harapan kita, doa-doa kita yang kemudian tidak didengar. Tapi Nabi Habakuk, dia mengatakan berapa lama lagi dia berteriak tetapi tidak kau dengar. Aku berseru kepadamu penindasan tetapi seakan-akan Allah tidak menolong. Ini yang terjadi, ya. Karena itu adik-adik yang terkasih, ini bukan sesuatu yang mudah baginya. Bagi Nabi Habakuk untuk dapat terus mempertahankan imannya. Ya. Masa-masa yang sukar di mana musuh senantiasa hadir menindas. Membuat semua aspek kehidupannya terpengaruh. Ya. Kita aja kalau dimusuhi orang pasti kita juga merasa aduh tidak nyaman dalam hidup ini ya. Ini Nabi Habakuk, dia berpikir di mana Tuhan? Ya. Bahkan kalau kita melihat dalam pembacaan kita dalam Habakuk pasal 3 ayat 17 sampai dengan 19 ya. Ladang yang biasanya menjadi tempat yang mendatangkan penghasilan dan merupakan tempat tumpuan bagi penghidupannya tidak lagi menghasilkan buah. Ya. Ternak yang menjadi harta kekayaannya terhalau dari kurungannya. Tidak ada lagi simpanan baginya. Sedangkan dia mempunyai kebutuhan yang harus terus dipenuhi. Karena itu dia bertanya, di mana Tuhan? Nah karena itu adik-adik yang terkasih kita melihat kisah Habakuk. Habakuk hidup dan melayani dalam situasi yang begitu sulit untuk dipahami. Karena itu di dalam pasal 1 ayat 2 sampai 4 yang sudah dibacakan oleh Rey, ia bertanya kepada Allah, mengapa Allah seolah-olah diam ketika kejahatan merajalela dan orang fasik semakin bertambah banyak. Mungkin ini juga yang menjadi kita semua. Menjadi pertanyaan besar bagi kita semua. Di mana Tuhan? Ketika semua umat berseru supaya pandemi ini segera berlalu. Tetapi toh sampai hari ini kita masih berada di sekitar virus ini. Bahkan muncul virus varian baru. Di mana kita punya pengharapan? Kita bertanya. Ya, ini yang dialami oleh Nabi Habakuk. Bahkan ketika Allah menjawab bahwa ia akan memakai bangsa Kasdim untuk menghukum umatnya yang berbuat jahat. Dalam pasal 1 ayat 5 sampai 11. Kemudian Nabi Habakuk kembali bertanya kepada Allah dalam pasal 1 ayat 12 sampai 17. Nabi Habakuk heran mengapa Allah justru memakai bangsa yang lebih jahat untuk menghukum umatnya. Ini yang terjadi. Kejahatan bangsa Kasdim sendiri dijelaskan Habakuk dalam pasal 1 ayat 15 sampai 17. Bukankah di sini kita melihat bahwa Habakuk benar-benar berada dalam kondisi kerohanian yang kritis. Dia goyang di dalam imannya. Dan bukankah adik-adik yang terkasih kita semua, hal-hal ini juga yang banyak kita alami pada masa sekarang ini sebagai umat Tuhan. Yang di dalamnya juga anak-anak remaja mengalaminya. Apalagi dengan situasi pandemi ini belajar melalui virtual, apakah saya bisa menggapai harapan dan cita-cita saya? Belum lagi harapan semua manusia bahwa virus corona ini masih ada di sekitar kita dan belum berlalu. Tetapi apakah kita menyerah dengan keadaan seperti ini? Apakah kita pasrah dengan situasi seperti ini? Anak-anak remaja pada masa sekarang ini penuh dengan berbagai tantangan untuk melanjutkan menggapai harapan dan cita-cita mereka. Karena itu kita sebagai orang tua, Ibu Devi punya anak, ya, Ibu Tilda punya anak, saya pun punya anak. Anak-anakku semua punya harapan dan cita-cita hari esok. Bagaimana kami bisa menggapai ini? Kita belajar dari kehidupan Nabi Habakuk. Bagaimana dia mendapatkan kekuatan di masa-masa yang sukar? Bagaimana supaya Habakuk kuat melihat bisa menggapai harapan hari esoknya?
pasal 3 dari Habakuk pasal 3 ini berisi doa Habakuk kepada Tuhan. Doa Habakuk kepada Tuhan. Dalam doa yang berdada ratapan ini Habakuk menggambarkan tentang bagaimana kebesaran Tuhan. Dia menggambarkan bagaimana keyakinannya pada Tuhan tidak akan pernah tergoyahkan sekalipun ia harus mengalami kejadian demi kejadian yang bisa mengecewakan dia. Dia tidak akan goyah dalam imannya. Awalnya secara manusiawi seperti yang saya katakan tadi, Habakuk bertanya di mana Tuhan. Tetapi setelah itu dia melihat ke belakang, mengalami kebesaran Tuhan, kejadian-kejadian yang luar biasa dalam hidupnya. Ia tiba pada pengakuannya pada ayatnya yang ke-17 dalam bacaan kita dalam Habakuk pasal 3 ayat 17. Ya. Dia tiba pada pengakuan itu. Dalam ayat 17 kita melihat ya, ada 6 keadaan yang dicontohkan Habakuk, ya. Ada 6 keadaan yang dicontohkan Habakuk dalam pasalnya yang ke-17. Dia katakan begini. Sekalipun pohon ara tidak berbunga, pohon anggur tidak berbuah, hasil pohon zaitun mengecewakan, ladang-ladang tidak menghasilkan makanan, kambing domba terhalau dari kurungan, dan tidak ada lembu sapi dalam kandang. Sekalipun semua keadaan itu dialami oleh Habakuk, Habakuk tiba pada pengakuan di dalam ayatnya yang ke-18. Ia katakan apa? Ia akan tetap bersorak-sorak dan beria-ria di dalam Allah yang menyelamatkan. Jadi luar biasa adik-adik kehidupan Habakuk. Dia juga mengalami kekecewaan. Dia juga mengatakan di mana Tuhan, seperti Evan bertanya. Mengapa harapannya tidak bisa tercapai? Karena itu apa yang harus kita hadapi ke depan. Mengapa Habakuk bisa mengalami semuanya ini? Karena kebahagiaannya didasari keyakinan pada Allah yang menjadi sumber kekuatannya. Bahwa di dalam Tuhan, Habakuk mendapat kekuatan untuk menghadapi segala pergumulan. Kalau menurut adik-adik remaja, siapakah yang menjadi kekuatan kita? Siapakah yang menjadi andalan anak-anakku untuk menggapai harapan masa depan kalian di hari esok? Menurut Ray, siapa yang menjadi andalan Ray? Supaya Ray benar-benar melihat ke depan bahwa situasi seperti apapun, kondisi seperti apapun yang saya hadapi, saya harus belajar seperti Nabi Habakuk untuk tetap bersukaria dan bersorak-sorai. Karena siapa? Karena Tuhan menjadi kekuatanku. Tuhan siapa? Tuhan di dalam diri Yesus Kristus yang menjadi kekuatan. Ya. Anak-anak remaja, siapa yang harus kita andalkan dalam hidup ini? Jangan pernah mengandalkan orang tua kita. Jangan pernah mengandalkan karena kepintaran kita. Tapi sebagai orang beriman, andalkanlah Yesus Kristus dalam kehidupan kalian. Hanya Yesuslah yang mampu menjawab akan segala harapan-harapan adik-adik. Menjawab segala doa adik-adik. Karena itu di saat hidup mengikut Tuhan penuh dengan kesulitan dan tantangan. Ya, anak-anak remaja dan kita semua sebagai orang tua, sebagai pengasuh. Mari, pandanglah pada Tuhan Yesus. Ya, Dia telah mengorbankan dirinya di kayu salib untuk mengalahkan musuh-musuhnya, lalu memberi kemenangan bagi kita. Sebagai umatnya, sebagai anak-anak ketebusannya. Kemenangan bagi kita umatnya yang tidak akan pernah terkalahkan oleh apapun. Karena itu, saya mau pesan kepada anak-anak remaja semua yang sementara mengikuti ibadah saat ini, jangan pernah putus harap dan jangan pernah menyerah. Kalian adalah anak-anak yang tangguh.
Kalian adalah anak-anak yang masa depannya telah disediakan oleh Tuhan. Ya, kalian adalah anak-anak yang masa depannya diberi masa depan yang penuh damai dan sejahtera. Sehingga pada saatnya Dia akan mengubah ratapan kita, ratapan adik-adik menjadi sebuah sukacita. Karena itu jangan pernah gentar dengan situasi yang meresahkan di sekitar kita. Tetap takjublah karena Tuhan Yesus berkarya dalam setiap peristiwa hidup kita. Ya. Jadi pertanyaan Evan dan juga tadi Yisrael, belajarlah dari Nabi Habakuk. Kalau hari ini Tuhan tidak memberi jawab apa yang kita harapkan, berarti Tuhan memiliki rencana bagi kehidupan kita. Karena rencana dan rancangan Tuhan selalu yang terbaik. Tetapi apapun kesulitan, apapun persoalan, apapun pergumulan kalian dalam mengikuti proses pendidikan ini, tetaplah berharap dan beria-ria di dalam Tuhan Yesus. Saya petik kata Ibu Devi tadi. Ketika kita mengalami kesulitan dalam proses belajar, ya, Ray takut kalau mau chat pribadi sama ibu guru atau bapak guru, ya. Begitu juga ketika kita sedang dalam pergumulan. Jangan takut untuk datang membawa segala pergumulan kita di dalam doa kepada Tuhan. Dalam bacaan kita pasalnya yang ketiga, ini adalah doa dari Nabi Habakuk. Ya, berdoalah kepada Dia sebagai sumber segala kehidupan kita. Karena di dalam Tuhan Yesus, segala harap kita untuk hari esok selalu disediakan, ya. Jadi jangan berharap pada yang lain, tetapi hanya kepada Tuhan Yesus. Anak-anak remaja, berharaplah hanya kepada Tuhan kita, Yesus Kristus, karena hanya Dia yang memberi kehidupan yang kekal bagi kita semua. Terima kasih Kakak Kesya, itu yang bisa saya sampaikan buat anak-anak atas pertanyaan dari mereka berdua. Supaya kita bisa menggapai tema kita hari ini, Hope for Tomorrow. Ada harapan di hari esok ketika kita berharap hanya kepada Tuhan. Amin. Sungguh luar biasa, diberkatilah kita sekalian yang ada di tempat ini dan adik-adik semua remaja yang ada di tempat kalian masing-masing. Bersyukurlah kita ternyata kita masih diingatkan lagi bahwa peristiwa-peristiwa yang kita alami, yang sementara kita rasakan dan kita hadapi bukan menjadi penghalang kita dan membuat kita menjadi putus asa. Tetapi harapan akan hari esok masih terbuka bagi setiap kita yang memiliki pengharapan hanya kepada Kristus Yesus. Saya mengutip perbincangan kita di saat ini yang berefleksi dari kisah Nabi Habakuk, yaitu belajar dari kemarin, hidup untuk hari ini, dan berharap untuk hari esok kepada Kristus Yesus. Akhir kata, saya mengajak adik-adik remaja, ibu-ibu guru, dan ibu pendeta, mari kita sampaikan salam sehat, selamat berjumpa di lain waktu. Semoga kita tetap sehat terjaga dalam perlindungan Tuhan kita Yesus Kristus. Sampai jumpa dan selamat bertemu di lain waktu. Tuhan Yesus memberkati. Merespon berita sukacita yang kita dengar tadi, mari kita angkat pujian Ku Tahu Siapa Yang Pimpin. Ku tahu siapa yang pimpin hari depan hidupku, semuanya oleh Tuhan berencana sempurna.
semuanya. Teman-teman, kita akan berdoa syukur dan syafaat yang akan dipimpin oleh Ibu Pendeta Hermin Suba STH. Anak-anakku remaja yang terkasih dan diberkati Tuhan, saya mengajak kita semua untuk menaikkan doa syukur dan syafaat untuk apa yang kita alami di dalam seluruh kehidupan anak-anak remaja. Sehingga apa yang menjadi harapan kita hari esok, benar-benar Tuhan siapkan bagi kita. Mari satukan hati dalam menaikkan doa syukur dan syafaat. Mari kita berdoa. Bersyukur kami kepadamu ya Tuhan kami, Tuhan Yesus, untuk segala anugerah dan cinta kasih-Mu yang begitu besar, yang boleh kami alami dalam seluruh kehidupan kami pribadi lepas pribadi. Terlebih dalam kehidupan anak-anak remajamu seklasis Kendari Konawe Utara, yang saat ini boleh berjumpa dalam ibadah bersama melalui ibadah virtual. Kami percaya Tuhan, meskipun kami harus melakukan proses peribadatan secara virtual saat ini, tapi kami yakin bahwa Engkau adalah Tuhan kami di dalam Tuhan Yesus, yang tidak akan terbatas oleh ruang dan waktu, di mana anak-anak remajamu saat ini sedang berkumpul ataupun sedang melakukan ibadah di tengah kehidupan keluarga dan rumah tangga mereka, baik secara pribadi bersama dengan saudara-saudara orang tua, maupun secara berjemaat di tempat mereka masing-masing. Kami percaya Tuhan Yesus ada di dalam kesemuanya itu. Terima kasih Bapa di sorga kalau Engkau memperkenankan kami, anak-anak remajamu bersama dengan para pengasuh remaja dari jemaat-Mu Mepokoaso Punggolaka, untuk boleh memberikan pelayanan ibadah remaja pada sore hari ini. Biarlah apa yang boleh kami berikan dalam bentuk pelayanan kami saat ini, bahkan berita firman-Mu dalam bentuk talk show, di mana kami boleh belajar dalam perjalanan kisah kehidupan Nabi Habakuk yang benar-benar percaya kepadamu, bahwa apapun yang terjadi dalam kehidupannya, dia akan tetap bersorak-sorak dan beria-ria. Karena itu ya Tuhan Yesus, hamba berdoa dalam kehidupan anak-anak remajamu. Sesungguhnya di tengah situasi pandemi ini, mereka memiliki begitu banyak harapan dan cita-cita untuk mereka gapai di hari esok. Kami meyakini Engkau yang akan menyiapkan bagi mereka semua. Karena itu biarlah juga mereka beria-ria dan bersorak-sorak seperti Nabi Habakuk, bahwa apapun yang terjadi dalam kehidupan mereka, kekuatan dan andalan hidup mereka hanyalah kepada Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa. Berkati pendidikan anak-anak remajamu ini, mereka yang boleh menikmati masa liburan saat ini, yang boleh naik ke tingkat kelas, bahkan juga yang akan memasuki tingkat pendidikan di tingkat SMA atau SMK. Engkau yang akan memberkati kehidupan mereka semua, dan mereka bersyukur bahwa meskipun mereka harus belajar secara virtual, Tuhan tetap memberi yang terbaik dalam hidup mereka. Kami berdoa bagi bangsa dan negara kami, berkati pemerintah kami Tuhan, di dalam terus berupaya memutuskan mata rantai penyebaran virus COVID ini, yang di dalamnya terus dilakukan usaha vaksinasi. Tuhan Yesus berkati pemerintah kami yang ada di Sulawesi Tenggara, Bapak Gubernur bersama dengan wakil, Bapak Wali Kota bersama dengan Ibu Wakilnya, dan juga camat, lurah, RT, RW, bahkan siapapun yang terus berjuang di tengah pemerintahan kami ini. Kami pun berdoa ya Bapa di sorga, dalam kehidupan orang-orang tua dari anak-anak remajamu, mampukan mereka menjadi orang tua yang bijaksana, mampukan mereka menjadi orang tua yang penuh dengan hikmat-Mu di dalam mendidik dan mendampingi anak-anak remajamu ini dalam tumbuh kembang mereka. Terima kasih Tuhan,
Kami berdoa juga buat seluruh pengasuh-pengasuh Semar yang ada di lingkup Klasis Kendari Konawe Utara. Beri hikmat kepada mereka dalam kesetiaan, membimbing, mengasuh, bahkan melakukan pelayanan di Semar jemaat masing-masing. Kami pun berdoa buat sekretaris komisi Semar di lingkup Klasis Kendari Konawe Utara. Berkati kekasih kami dalam setiap pelayanan, pekerjaan, dan dalam hidup bersama dengan keluarganya. Terima kasih Tuhan Yesus. Ini kami yang datang berdoa. Ini kami yang datang bersafaat kepadamu. Kiranya hari depan, hari esok, harapan dari anak-anak remajamu, tetap mereka menjadikan Engkau sebagai kekuatan dan sumber segala pengharapan mereka. Di dalam keampunan Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Bagaimanakah kami harus memuliakan-Mu ya Allah? Langit dan bumi kepunyaan-Mu, segala yang baik, benar dan indah berasal dari Engkau, dan kembali kepadamu juga. Tidak ada milik kami yang tidak dari kemurahan-Mu. Kita akan membawa persembahan kita pada saat ini, dan untuk mengiringi persembahan kita, mari kita angkat pujian dari NKB 143, Janji yang Manis. Yang manis kau tak kulupakan, tak terombang ambing lagi jiwaku. Walau lembah hidupku penuh awan, nantikan cerahlah langit di atasku. Kau tidak akan aku lupakan, aku memimpimu, aku membimbingmu. Kau tidak akan aku lupakan, aku penolongmu, yakinlah teguh. Yakinkan janji kau tak kulupakan, dengan sukacita aku jalan terus. Dunia dan kawan tiada ku harapkan, satu yang setia, Yesus penebus. Kau tidak akan aku lupakan, aku memimpinmu, aku membimbingmu. Kau tidak akan aku lupakan, aku penolongmu, yakinlah teguh. Teman-teman, kita akan berdoa persembahan. Tuhan Yesus yang baik, kami telah mengumpulkan persembahan kami. Terimalah persembahan kami sebagai ucapan syukur atas berkat yang tidak pernah berhenti. Inilah doa kami ya Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Teman-teman, untuk mengakhiri seluruh rangkaian ibadah kita saat ini, saya undang teman-teman untuk bangkit berdiri. Mari kita angkat pujian Jagalah Hatimu Terhadap Dosa. Jagalah hatimu terhadap dosa, takutlah akan Tuhan senantiasa. Jagalah hatimu terhadap dosa, takutlah akan Tuhan senantiasa. Masa depan sungguh ada dan harapanmu takkan hilang. Dia pegang tanganmu agar kau terus maju, maju, maju. Masa depan sungguh ada dan harapanmu takkan hilang.
hilang. Biar hidupmu buat Yesus tersenyum. Jagalah hatimu terhadap dosa. Takutlah akan Tuhan senantiasa. Jagalah hatimu terhadap dosa. Takutlah akan Tuhan senantiasa. Masa depan sungguh ada dan harapanmu takkan hilang. Dia pegang tanganmu agar kau terus maju, maju, maju. Masa depan sungguh ada dan harapanmu takkan hilang. Biar hidupmu buat Yesus tersenyum. Biar hidupmu buat Yesus tersenyum. Teman-teman, kita akan menerima berkat Tuhan. Kepada Ibu Pendeta Hermin Subah STH, kami persilakan. Anak-anak remaja, arahkanlah seluruh hati dan kehidupan. Berharaplah hanya kepada Tuhan Yesus. Yakinlah bahwa hari depanmu, hari esok, bersama dengan Tuhan tidak akan ada yang sia-sia. Dan terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Teman-teman, selesailah ibadah gabungan remaja seklasi Kendari Konawe Utara. Tak ada gading yang tak retak. Jika ada salah, kami dari kelas remaja Jemaat Mepokoaso beserta dengan pendeta dan pengasuh mengucapkan mohon maaf yang setulus-tulusnya. Sampai bertemu dalam ibadah gabungan remaja Klasis Kendari Konawe Utara. Tuhan Yesus memberkati.